Hai, apa kabar? Sekarang kita sampai di bagian terakhir 8C di mana Yesus berkata, "Akulah Yod-Heh-Vav-He." Teman-teman, dulu kita diajari atau berpikir bahwa hakikat Yeshua itu adalah 100% Allah atau 100% ilahi dan 100% manusia ya. Cuman ketika saya renungkan, kemudian saya pelajari, kemudian saya renungkan, ya saya gali, saya meyakini pernyataan ini teman-teman. Cuman saya tidak tahu nih apakah ada yang sepakat. Ternyata ketika saya melihat ada seorang pendeta yang memang sepakat ternyata sama jalan pemikirannya dengan apa yang saya pahami. Jadi Yeshua itu adalah 100% ilahi. Ya, bukan campuran, bukan setengah Allah, setengah manusia, ya. Juga bukan campuran antara Allah ataupun manusia. Tetapi sepenuhnya adalah Allah, ya. Yod-Heh-Vav-He sendiri di dalam rupa manusia. Jadi dia nampak kepada kita atau dia mengambil tubuh manusia, ya. Tapi dia hakikatnya sepenuhnya adalah Allah, ya. Jadi ketika dia masuk ke dimensi fisik, dia membatasi dirinya sendiri. Yod-Heh-Vav-He mengambil kodrat kemanusiaan dan dia disebut sebagai sang tunas, ya, sebagai keturunan dari Daud. Jadi Yesus atau Yeshua itu adalah Yod-Heh-Vav-He di dalam tubuh manusia. Di dalam Yohanes 2 ayat 18 sampai 21, orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jadi Yesus mengaku bahwa bait suci itu adalah rumah Bapanya. Jadi Yesus mengakui, aku ini anak Allah, Allah itu adalah Bapakku, ya. Nah, kemudian orang-orang Yahudi berkata, "Loh, apa tandanya kamu anak Allah?" katanya. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Ini bait Allah kedua, ya kira-kira jangka waktunya 46 tahun. Engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi tubuh kemanusiaan Yesus itu adalah bait atau kemah suci di mana Allah itu berdiam. Jadi kepenuhan ilahi itu seluruhnya berdiam di dalam tubuh manusia Yesus. Di Maleakhi 3 ayat 1 ini nubuatan mengenai kedatangan Mesias ya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ya, ini nubuatan mengenai bahwa harus ada utusan yang mendahului Yod-Heh-Vav-He itu datang. Ya, Yohanes Pembaptis di sini ya yang bekerja dengan kuasa roh dari Elia. Dengan mendadak Adonai, Kurios, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian, ya, Malak Bariyit, yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jadi bait Yesus, tubuh Yesus itu di-create, diciptakan oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Lalu Malak Bariyit atau malaikat perjanjian yaitu Yod-Heh-Vav-He itu sendiri masuk ke dalam bait sucinya yaitu tubuh manusia Yesus. Karena itu nanti kita melihat kalau selama ini kita menyangka bahwa oh kita tuh yang penting manusia rohani gitu ya. Rohaninya yang penting gitu ya. Tubuh tuh nggak penting. Ternyata konsep Alkitab itu berkebalikan teman-teman. Justru tubuh kita ini menjadi senjata rohani yang paling penting. Ya, nanti kita ketika go through the Bible kita akan melihat ya pola pikir kita yang salah. Gak apa-apa teman-teman, kita belajar terus ya. Saya juga belajar terus teman-teman. Filipi 2 ayat 5 sampai 7, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah ya morfeteos tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya. Artinya dia merendahkan dirinya. Ya dalam ayat lain dikatakan dia merendahkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Jadi siapa itu yang lahir di Bethlehem? Lukas 2 ayat 11 ini dari terjemahan
Alkitab Pesita ya, bahasa Aramaik. Jadi Alkitab berbahasa Aramaik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Yah di kota Daud. Jadi yang lahir itu adalah Tuhan Yod-Heh-Vav-He sendiri di kota Daud. Jadi saya setuju dengan pernyataan bahwa Yeshua atau Yesus itu 100% Allah atau 100% ilahi dan 100% dalam wujud manusia. Jadi dia tidak merubah dirinya menjadi manusia, tetapi dia masuk di dalam tubuh kemanusiaan yang bernama Yesus. Jadi Sang Firman itu yang nuzul ke bumi, yang kita lihat di dalam rupa hamba, ya, rupa manusia, karena dia lebih rendah. Dikatakan Yesus itu dibuat sedikit lebih rendah dibanding malaikat-malaikat karena dia masuk ke dalam dimensi yang lebih rendah. Dia tampak kepada kita seperti seorang hamba, seperti seorang manusia, teman-teman. Ya, jadi pernyataan bahwa Yesus ada 100% ilahi dan nampak pada kita dalam wujud manusia. Nah, itu yang saya pelajari ya teman-teman, yang saya fahami. Kemudian Ibrani 10 ayat 7 dan Mazmur 40 ayat 7. Ini nubuatan mengenai Yesus ya. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk apa? Yeshua datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ya. Kemudian Ibrani 10 ayat 4. Jadi Yesus mengatakan aku tuh datang. Ya, aku tuh lahir dan datang dari atas katanya, ya. Ibrani 10 ayat 4, karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, karena dia adalah roh, ya, Yod-Heh-Vav-He itu adalah roh, dia nuzul masuk ke dimensi di bawahnya, yaitu dimensi fisik. Dia berkata apa? Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, tubuh ini menjadi sangat penting karena di dalam tubuh ini kehendak Bapa itu terlaksana secara penuh. Ya. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh apa? Persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, tubuh ini sangat penting untuk kontak dengan dunia fisik. Ya, tanpa tubuh dia nggak bisa kontak dengan dunia fisik karena dia roh ya teman-teman. Tubuh ilahi Yesus itu adalah bait Allah yang sejati. Jadi kemah suci Musa, kemudian kemah Daud, ya, yang melambangkan hadirat Shekinah atau kehadiran Allah di situ, itu adalah lambang tubuhnya Yesus. Bait suci itu adalah tubuh Yesus sendiri. Ya, begitu juga dengan bait Salomo. Jadi dalam kemah Musa dan bait Salomo itu ada 3 ruang di situ ya, pelataran, ruang kudus dan maha kudus. Ini adalah gambaran dari tubuh, jiwa dan roh. Nanti ketika kita belajar mengenai kemah suci dan bait Salomo, kita akan bicara hal ini lebih dalam lagi. Yohanes 15 ayat 23 kata Yesus, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Kenapa? Karena Bapa itu adalah Yod-Heh-Vav-He, Yesus adalah Yod-Heh-Vav-He dalam rupa manusia. Jadi dia dan Bapa itu sama, teman-teman. Jadi Yesus mengatakan, barang siapa membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Kata Yesus di Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi kalau kamu menyangkal Yesus itu adalah anak Allah, maka kamu juga tidak akan mempunyai Bapa yang sejati. Kamu tidak akan mempunyai Allah yang sejati. Ya. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yohanes 12 ayat 45 kata Yesus, dan barang siapa melihat aku, dia melihat siapa? Bapa. Ya, dia melihat Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 14 ayat 9 kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Yohanes 10 ayat 3 kata Yesus, aku dan Bapa adalah Echad, Heis, satu. Ya.
1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Dalam kurung, ya, di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Yohanes 14 ayat 11, kata Yesus, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Yesua itu adalah Yod-Heh-Vav-He sendiri. Ya, jadi dia itu ya Bapa, ya Yod-Heh-Vav-He itu sendiri, ya, tapi juga bisa dibedakan. Nah, ini adalah misteri teman-teman, ya, yang kita tidak bisa jelaskan secara tuntas, tapi saya harap Anda di dalam pewahyuan kita akan dapat memahami, ya. Yang penting Anda dapat konsepnya dulu. Yeshua itu adalah Yod-Heh-Vav-He. Di Yohanes 8 ayat 23 sampai 24, Yesus berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah siapa? Yod-Heh-Vav-He, akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu." Kita masuk di bukti ke-10. Yesus adalah hakim. Ya, bahkan Muslim percaya Yesus akan datang menjadi hakaman muksitan. Mazmur 7 ayat 11. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka menggertak setiap saat. Mazmur 50 ayat 6. Langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Mazmur 75 ayat 2 dan 7. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Yesaya 33 ayat 22, sebab Yod-Heh-Vav-He ialah hakim kita. Yod-Heh-Vav-He ialah yang memberi hukum bagi kita. Yod-Heh-Vav-He ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Jadi Alkitab mengatakan hakimnya itu siapa? Yod-Heh-Vav-He. Bukan manusia. Manusia tidak bisa menghakimi manusia. Ya, manusia biasa tidak bisa menghakimi manusia lainnya. Maka Yesus berkata, janganlah kamu saling menghakimi. Kemudian kita bandingkan salah satu nama Allah itu adalah Al-Fattah atau hakim yang adil. Quran surat 4 ya, An-Nisa mengatakan demikian. Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu dalam kurung hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan atau menghakimi di antara kamu di hari kiamat. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Jadi menurut konsep Islam, Allah itu akan menjadi hakim di hari kiamat. Quran surah 7 atau Al-A'raf mengatakan demikian. Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabar saja katanya. Hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita. Dan siapa? Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Jadi hakim yang paling baik itu siapa? Allah, sama ya. Tadi Alkitab mengatakan hakim itu adalah Yod-Heh-Vav-He sendiri. Quran juga mengatakan hakim itu siapa? Allah itu sendiri. Sang Maha Kuasa yang paling tinggi. Kemudian Quran surat 10 Yunus ayat 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga apa? Allah memberi keputusan dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Jadi yang bisa menghakimi manusia siapa? Tuhan sendiri. Kemudian Quran surah 11 Hud ayat 45. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Berarti hakim yang paling adil siapa? Tuhan sendiri. Quran surah 12, Yusuf ayat 80. Maka tatkala mereka berputus asa daripada putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, katanya. Ya, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf, sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.
Ini Quran surah 16, surat Lebah ya, 124 ayat 124 ya. Sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Perhatikan di sini. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi keputusan atau menghakimi di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Jadi hakim yang akan turun di hari kiamat itu siapa? Tuhan, ya. Quran surah 22 Al-Hajj ayat 56. Kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan atau dia menghakimi di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Quran surah 22 Al-Hajj ayat 69. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya. Jadi siapa yang akan mengadili kita di hari kiamat? Tuhan sendiri, ya. Quran surah 27, 6-lah. Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara atau menghakimi antara mereka dengan keputusannya. Dan dia maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi untuk menjadi hakim, itu harus maha mengetahui. Ya, kalau enggak bisa jadi hakim manusia, betul ya? Quran surat 32 mengatakan demikian ayat 25, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang memberi keputusan atau menghakimi di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Quran surah 34 Sabah ayat 26. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian dia memberi keputusan atau menghakimi kita dengan benar. Dan dialah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui atau hakim yang maha tahu. Jadi Quran berkali-kali menyatakan di hari kiamat hanya Allah, hanya yang maha tahu itulah yang akan menghakimi. Alkitab berkali-kali tadi ayatnya menyatakan hanya Yod He Vav He yang akan menghakimi. Jadi syarat untuk menjadi hakim, ini bukan hakim di pengadilan PNS gitu, bukan ya teman-teman. Apalagi hakim KUA gitu ya, hakim perceraian, bukan ya. Yang kita maksud di sini tuh hakim orang hidup dan mati, ya. Syaratnya apa teman-teman? Omniscience, maha tahu. Siapa hakim di hari kiamat nanti teman-teman? Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi berkata, ini hadits ya. Hari kiamat tidak akan dimulai sampai Isa putra Maryam turun sebagai hakim yang adil dan penguasa yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah. Dan kekayaan akan menjadi begitu berlimpah sehingga tidak ada yang mau menerimanya. Berarti hakim yang adil tadi siapa? Isa putra Maryam. Kemudian Quran mengatakan siapakah hakim yang paling adil dan maha mengetahui? Allah. Berarti Isa putra Maryam itu diberi kuasa oleh Allah untuk menghakimi sebagai sang maha tahu. Ya, ini levelnya adalah sahih Sunan Ibnu Majah 4078, buku 36, hadis 153, atau English Translation, volume 5, buku 36, hadis 4078. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah berkata, olehnya di tangan siapa hidupku dipegang, putra Maryam akan segera turun di antara kamu sebagai hakim yang adil. Kalau gitu menurut Quran tadi, hakim yang adil dan maha mengetahui siapa? Allah. Tapi putra Maryam yaitu Isa akan turun sebagai hakim yang adil. Berarti putra Maryam, Isa itu adalah Allah sendiri yang bisa menghakimi dengan adil. Referensi ini adalah Sahih Muslim 155A. Buku 1, hadis 296. English Reference, buku 1, hadis 287. Kemudian diriwayatkan atas otoritas Abu Hurairah bahwa Rasul Allah mengamati, aku bersumpah demi Allah bahwa putra Maryam pasti akan turun sebagai hakim yang adil. Ya. Nah, ini adalah referensinya Sahih Muslim 155C, buku 1, hadis 298. English Reference-nya buku 1, hadis 289. Kenapa teman-teman? Karena di Alkitab juga menyatakan Yesus akan datang sebagai hakim. Diceritakan oleh Abu Hurairah, utusan Allah berkata, demi dia di tangan siapa pemegang jiwaku, pasti Isa putra Maryam akan segera turun di antara kamu dan akan apa? Menghakimi umat manusia dengan adil. Umat manusia loh nih teman-teman. Ya, dia bukan hanya menjadi hakim bangsa Israel, tapi seluruh umat manusia sebagai apa? Penguasa yang adil. Sekarang perhatikan ini, ayat yang kedua. Abu Hurairah menambahkan, jika kamu mau, kamu dapat melafalkan ayat kitab suci ini. Dan tidak ada satupun dari kitab suci
Yahudi dan Kristen, yaitu Taurat dan Injil ini berarti yang dimaksud ya, tetapi harus percaya kepadanya sebelum kematiannya. Kamu harus percaya tuh kepada Taurat dan Injil sebelum kamu mati. Ya, dan pada hari kiamat hal ini akan menjadi saksi terhadap mereka. Ya, ini lihat juga Fathul Bari halaman 302 volume 7. Referensinya adalah Sahih Al-Bukhari 3448 buku 60 hadis 118. English referensinya adalah volume 4 buku 55 hadis 657. Lalu apa klaim Yesus? Yesus mengklaim sebagai sang anak manusia yang akan menjadi hakim yang mutlak. Di Yohanes 5 ayat 24 sampai 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kalau kamu percaya kepada Taurat dan kepada Injil dan kepada Alkitab, maka kamu sudah pindah ya dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara apa? Sang anak Allah, kata Yesus. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya sang anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Dan ia, Bapa, itu telah memberikan kuasa kepada sang anak untuk menghakimi. Karena ia adalah siapa? Sang anak manusia. Dia pernah hidup sebagai manusia. Dia tahu segala kelemahan kita. Ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara Yesus. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya apa? Kemanusiaannya Yesus, itu tubuh manusianya Yesus, itu tidak melakukan jalan sendiri gitu ya. Tetapi Allah yang di dalam tubuh manusia Yesus, yaitu Yud He Vav He, yang ada di dalam tubuh manusia Yesus, itulah yang melakukan kehendak Bapa. Aku akan menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus akan menghakimi dengan adil, teman-teman. Lalu apa kesaksian Rasul Petrus? Ini orang yang duduk, makan, tahu kematiannya Yesus, tahu kebangkitannya Yesus. Ya, bahkan dia pernah menyangkal Yesus. Kemudian Yesus menampakkan diri kepadanya setelah Yesus bangkit. Apa kata Rasul Petrus yang menjadi saksi mula-mula tentang Yesus? Ya, kenal Yesus nih ya, bukan hanya dari kata orang. Kisah Rasul 10 ayat 37, ini kesaksian Rasul Petrus kepada Cornelius dan seisi rumahnya. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Yaitu apa? Kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi. Apa kata Petrus? Bahwa Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi. Bahwa barang siapa percaya kepadanya, yaitu sang Mesias itu, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi semua nabi-nabi itu bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus. Ya, karena Yesus tuh memberikan pelajaran Alkitab setelah dia bangkit. Ya, dia masih 40 hari berturut-turut menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi ketika Roh Kudus turun, dia kemudian mereka orang-orang Itali ini ya, yang tadinya kan bukan orang Yahudi, bukan orang bersunat, berbahasa roh teman-teman. Jadi mempunyai karunia roh di situ, ya. Nah, jadi Roh Kudus ini janji
perjanjian baru yang kemarin kita belajar di mana? Di Yoel 2, ya, nubuatan mengenai pencurahan Roh Kudus itu digenapi di Kisah Rasul ini. Inilah kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Ini perkataan Yesus, ya. Yesus mengatakan demikian di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku," kata Yesus. "Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal." Ya, jadi Yesus mengatakan nanti, ya, pada waktunya aku sebagai Sang Mesias itu aku akan menghakimi. Ya, aku berhak memasukkan orang ke dalam surga untuk kehidupan kekal maupun ke dalam neraka. Itu maksud Yesus, ya. Tadi kita sudah belajar bahwa Yesus pada waktu kedatangannya yang kedua kali nanti akan datang sebagai hakim yang adil, hakaman muksitan, ya. Nah, ini adalah bukti ke-11. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah apa? Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 10 ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Yohanes 8 ayat 58 sampai 59 kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, amin, amin," gitu ya, "sebelum Abraham jadi ego eimi, akulah dia." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ini yang bukti pertama kemarin bahwa Yesus sudah ada sejak kekal. Jadi Yesus mengampuni dosa orang, ya. Dia juga menyamakan dirinya dengan Allah karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Alasan Yesus disalibkan adalah penghujatan kepada Allah, sebab Yesus mengklaim kesetaraannya dengan Allah. Sebab waktu itu orang Yahudi berada di bawah penjajahan Romawi, maka mereka menuduh Yesus dengan pemberontakan, ya. Menggulingkan kaisar supaya Yesus disalibkan. Karena itulah nubuatan Nabi Yesaya yang kemarin kita pelajari, yaitu Yesaya 53 ayat 12, bahwa Mesias itu harus terhitung di antara para pemberontak. Itulah juga sebabnya Yesus menyuruh mereka membeli pedang, ya. Lalu murid-muridnya berkata, "Tuhan, ini ada 2 pedang." Lalu Yesus berkata apa? "Cukuplah itu," kata Yesus. Ya, ini referensinya di Lukas 22 ayat 36 sampai 37. Tapi pedang itu bukan untuk digunakan membunuh orang. Bahkan ketika Petrus memutus telinga hamba imam besar ketika mau menciduk Yesus dari Taman Getsemani, Yesus menyembuhkan telinga orang itu, teman-teman. Ya, jadi itulah tanda, pedang itulah tanda bahwa dia harus terhitung di antara para pemberontak-pemberontak. Kayak sekarang gitu loh, teman-teman, orang-orang kalau bawa pistol itu kan ilegal gitu ya. Bukti ke-12, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah. Bapa adalah Yod-Heh-Vaveh, Yesus adalah Yod-Heh-Vaveh dalam rupa manusia. Yohanes 8 ayat 19, maka kata mereka kepada Yesus, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Jadi bukan cuma sekedar tahu, ya, tahu Yesus, tetapi harus mengalami, harus berjalan, harus mengenal Yesus, ya. Yohanes 8 ayat 54, jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami." Ibrani 1 ayat 8, tetapi kepada anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu ya Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak masyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu." Jadi di sini seakan-akan ada 2
pribadi yang digambarkan di sini. Ya, di Ibrani 1 ayat 8 ini, penulis Ibrani ini sangat ngerti banget kitab Taurat. Ya, dia mempunyai pengertian yang sangat mendalam. Kalau Anda baca seluruh tulisan dari Ibrani, surat kepada orang Ibrani, ini dia mempunyai begitu dalam pengertiannya ya mengenai kitab Perjanjian Lama. Kepada sang anak, Bapa itu berkata apa? Tahtamu ya Allah. Jadi Bapa berkata kepada sang anak dengan menyebut Allah. Ya. Kemudian lihat, perhatikan yang saya garis merah itu. Sebab itu Allah. Ini yang pertama adalah siapa? Sang anak. Allahmu. Menunjuk kepada siapa? Bapa. Telah mengurapi engkau dengan minyak. Nah, kata minyak diurapi dengan minyak ini masyah, ini menjadi Moshiach atau menjadi Mesias. Sebagai tanda kesukaan. Jadi Allah anak ini diurapi oleh Allah Bapa sebagai Mesias. Di Mazmur 45 ayat 6 sampai 7, tahtamu kepunyaan Allah. Ini bicara mengenai Mesias. Ya, Mazmur 45 ini Daud menulis untuk Mesias, ya. Dia mengatakan bahwa tahta Mesias itu kepunyaan Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu, ya Allah, diulang lagi tadi ya, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi penulis Ibrani itu mengutip Mazmur 45, tulisan Daud ini. Jadi inilah kesaksian Rasul Petrus ya di Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat siapa? Manusia Yesus ini. Jadi di dalam tubuh manusia Yesus ini, sang anak ini yang kamu salibkan itu menjadi apa? Tuhan, Kurios, penguasa dan Mesias. Artinya Kurios menjadi tuan atau penguasa. Di Matius 28 ayat 18, setelah bangkit dari antara orang mati, mau naik ke surga, Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, atau pemegang segala sesuatu, Pantokrator. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ya, kembali ketika Rasul Yohanes melihat Yesus, tersungkurlah dia di depan kaki Yesus seperti orang mati, tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atas Rasul Yohanes dan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bukti ke-13, Yesus dan Bapa itu adalah Allah yang Esa, yang Echad. Ya. Di Yohanes 10 ayat 30 kata Yesus, aku dan Bapa adalah Eis, Echad atau satu. Di Wahyu 22 ayat 1-3 ini penglihatan Rasul Yohanes. Dia melihat ya, ia menunjukkan kepadaku suatu sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ini nanti di bumi yang baru ya teman-teman ya. Tahta Allah itu disebut juga dengan tahta anak domba. Kemudian di Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi di dalam divine being itu ada 3 personae, ya bukan satu pribadi, ya tapi 3. Di Markus 9 ayat 7, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi ada sekitar 3 kali kesaksian Bapa yang dicatat di dalam Injil yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yeremia 10 ayat 10 teman-teman mengatakan, tetapi Yod-Heh-Vah-Veh adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, di Yohanes 17 ayat 3, kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi tubuh manusia Yesus yang kelihatan kepada mereka seperti seorang manusia laki-laki, ini bukan mengerjakan segala sesuatu dari dirinya sendiri, tetapi Yod-Heh-Vav-He yang ada di dalam tubuh manusia Yesus itulah yang mengerjakan segala sesuatunya. Ya. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Dibenarkan di dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Jadi saya tunjukkan ayat-ayat tadi di 8a, b, dan c seri ini teman-teman, untuk menunjukkan kepada teman-teman baik yang Kristen maupun yang Muslim bahwa kita itu mempunyai dasar yang kuat. Iman Kristen itu tidak blind faith. Mengapa kita mengatakan bahwa Allah itu terayun? Makanya kita mengatakan ini adalah the mystery of the Godhead. Ya, saya mau tunjukkan ayat-ayatnya, Anda akan serap sendiri bahwa ternyata memang ada komunikasi antara Bapa dan anak, anak dan Bapa. Ya, Roh Kudus juga demikian. Kalau kita lihat di Mazmur 2 itu ada 3 orang yang bercakap-cakap di situ. Tetapi teman-teman juga tidak bisa dipisahkan gitu loh teman-teman. Ya, makanya ini misteri Trinitas atau mystery of the Godhead. Nah, Allah dan Mesias itu sama-sama disembah. Di Wahyu 20 ayat 6 dikatakan demikian. Berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ini yang kemarin saya katakan kematian kedua adalah kematian kekal. Ya, terpisah selama-lamanya dari Allah. Ya. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam siapa? Imam-imam Allah dan Mesias. Ya, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini di kerajaan milenium. Ya. Jadi kita itu akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Bapa dan Mesias. Di Wahyu 22 ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Kembali Rasul Yohanes mengatakan apa? Tahta Allah dan anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Di Wahyu 5 ayat 11-14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk, ya, Ofanim, Serafim, Kerubim, ya, dan tua-tua, ya, ini di Divine Council, jumlah mereka itu berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ini sama dengan yang dilihat oleh Nabi Daniel, ya, yang kemarin kita baca di kitab Daniel 7 ayat 14. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata apa? Bagi dia yang duduk di atas tahta. Dan bagi siapa? Dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu, yakni kerubim, ya, berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kita menyentuh sedikit kenapa Yesus itu adalah Bapa sendiri, adalah Yod-Heh-Vav-He itu sendiri dan tidak bisa dipisahkan dari Bapa. Yesus sebagai Sang Firman itu keluar dari basem atau dadanya Bapa. Ya, ini adalah istilah, ya. Jadi dia keluar dari dalam Bapa. Referensinya adalah di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di kolpos Bapa. Kolpos itu diterjemahkan sebagai pangkuan, tapi lebih tepatnya di dalam dada, in the bosom. Dialah yang menyatakannya. Jadi nggak seorang pun tuh pernah melihat Allah, teman-teman. Yang ditemui di kitab-kitab perjanjian lama yang mereka lihat sebagai Allah, itu adalah anak Bapa, ya, yang bisa dilihat. Karena Bapa itu roh, ya. Kata yang dipakai anak tunggal, itu artinya monogenes. Monogenes itu adalah dari jenis yang sama, yaitu satu hakikat dengan Bapa. Nah, terjemahan harafiah dari Yohanes 1 ayat 18.
Tidak seorang pun pernah memandang atau bertemu dengan Theos, Allah. Tetapi dia yang satu hakikat dengan Allah yang ada di dalam dada Bapa, dialah yang menyatakannya atau mewahyukannya. Ya. Jadi Yesus dan Bapa itu satu hakikat, yaitu hakikatnya ilahi. Jadi Yohanes 10 ayat 30 tadi sekaligus kita baca berulang-ulang ya, aku dan Bapa adalah satu, ego kai pater eimi hes. Yesus adalah Allah yang menyatakan dirinya. Bapa dan Yesus adalah Esa atau Echad. Yesus bukanlah manusia yang dijadikan Allah, tapi Yesus adalah Allah ya, yang mengambil rupa manusia. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yesuslah yang menyatakan diri dan menampakkan diri berkali-kali kepada manusia. Filipi 2 ayat 5 sampai 9, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah ya tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus kembali kepada kemuliaannya sejak semula, yaitu di dalam Bapa. Yesus ada di dalam basem atau dada Bapa. Yohanes 17 ayat 5, Yesus berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Ya, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi saya harap teman-teman tidak bingung ya, kita menyentuh sedikit nih ada konsep triune God di sini ya. Tidak seorang pun pernah memandang atau bertemu dengan Allah, tetapi dia yang satu hakikat dengan Allah yang ada di dalam Bapa, di dalam dada Bapa. Dialah yang menyatakan atau mewahyukannya. Allah yang menyatakan diri, yang kelihatan, inilah yang disebut Sang Firman atau Anak Allah. Atau dalam Perjanjian Lama disebut dengan utusan Allah atau Malak Yahweh. Bukti ke-15, kebangkitan Yesus itu membuktikan ketuhanannya. Jadi siapa saja itu bisa mengatakan dan mengaku akulah Tuhan, sembahlah aku. Di dalam sejarah banyak orang mengaku sebagai Tuhan, tapi apa buktinya? Tadi kita baca di Yohanes 2 ayat 13 sampai 25, ketika pedagang-pedagang itu di bait Allah, kemudian Yesus membersihkan bait Allah itu, dia membuat cambuk dari tali, ya kemudian menjungkir balikkan meja-meja penukar uang dan dia mengusir orang-orang itu dari bait Allah. Yesus berkata demikian, ambil semua ini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi apa? Tempat berjualan. Lalu orang-orang Yahudi itu bertanya, ya karena Yesus itu mengklaim Allah adalah Bapanya dan bait suci ini adalah miliknya. Mereka bertanya demikian, loh, tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami? Kalau engkau itu berhak berbuat demikian, bahwa bait suci ini adalah milikmu dan bahwa Allah itu adalah Bapamu. Yesus lalu berkata apa tadi? Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ya. Jadi yang dimaksud dengan bait Allah adalah apa? Tubuhnya sendiri. Ya. Dan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, teringatlah murid-muridnya akan perkataannya dan mereka pun percaya akan kitab-kitab suci. Bukti ke-16, teman-teman. Tadi Yesus menggenapi semua nubuatan para nabi. Jadi kalau ada yang ngambil nubuatan ini, nggak bisa teman-teman. Karena semua nubuatan itu mengarah kepada satu pribadi, yaitu Mesias. Ya, nggak bisa dicomot, nggak bisa. Semua nubuatan itu harus merujuk pada satu pribadi, yaitu Sang Mesias. Yesus mengatakan berkali-kali bahwa ia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Yesus berkata angkatan ini akan diberi apa? Tanda Yunus. Sama seperti Yunus tinggal 3 hari, 3 malam di perut ikan. Maka begitu juga sang anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi selama 3 hari. Turun ke dunia orang mati maksudnya. Ya, dan bangkit pada hari ketiga seperti yang dikatakan kitab suci. Di Markus 14 ayat 27 sampai 28 lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imannya. Sebab ada tertulis aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, kata Yesus, sesudah aku bangkit dari antara orang mati, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi Yod-Heh-Vaveh lah sang Mesias itu. Ya, di video 8a dan 8b kita sudah menunjukkan bukti bahwa tidak ada juru selamat selain Yod-Heh-Vaveh. Ya. Di Lukas 24 ayat 25 sampai 27 lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab para nabi. Lukas 24 ayat 44. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataan yang aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu.
Segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam hukum Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur harus digenapi. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mesias adalah Kurios, adalah Tuhan. Di Mazmur Daud, ya Mazmur 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan siapa? Melawan Tuhan dan Mesiasnya, ya, melawan Yod-Heh-Vav-He dan orang yang diurapinya atau Mesiasnya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. Ini nubuatan ganda, ya. Jadi ini adalah koronasi kepada Daud sekaligus koronasi kepada Mesias. Jadi sang Mesias itu adalah anakku, kata Tuhan. Engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ayat ke-11 ini yang di LAI terjemahannya kurang tepat, ya. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah anaknya dengan gemetar, bukan kakinya, ya, ciumlah anaknya, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Kemudian di Mazmur 110 ayat 1 ini yang dikutip Yesus, ya. Demikianlah firman Yod-Heh-Vav-He kepada Adonai, kepada Kurios atau kepada Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Amsal 30 ayat 4 ini perkataan Agur bin Yake. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu, katanya. Bukti ke-17, Al-Masih adalah firman Allah dan Tuhan. Markus 14 ayat 61, tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Ini yang kemarin kita pelajari, ya. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jadi Mesias itu adalah anak Allah. Kemarin kita baca juga Yesaya 9 ayat 6. Nama sang Mesias yang akan lahir nanti disebutkan apa? Penasehat ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Pangeran damai, ya, atau Raja damai. Yeremia 23 ayat 5-6, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan apa? Tunas adil, keturunan Daud. Ya, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan, Israel akan hidup dengan tentram. Dan namanya siapa? Yahweh Sidkenu, Tuhan kebenaran kita. Jadi ketika Muslim menyebut Isa dengan gelar Al-Masih tapi tidak mengakui keilahian Al-Masih dan Al-Masih sebagai anak tunggal Bapa, ini adalah kontradiksi dengan konsep Alkitab. Firman adalah Allah itu sendiri, ya. Ini adalah pernyataan iman dari Rasul Yohanes yang sangat terkenal. Ini di Yohanes 1 ayat 1. En arche en hologos, kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Kai hologos sark ergeneto. Pada mulanya adalah firman atau logos. Firman itu ada di dalam Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu ya Allah. Allah lah sang firman itu gitu loh teman-teman. Ya. Kemudian firman itu menjadi daging. Menjadi manusia. Nah, Rasul Yohanes sekalipun menulis dalam bahasa Yunani, itu menjadi lingua franca ya, atau bahasa pergaulan. Dia juga seorang Yahudi. Ya, dan kemarin kita melihat bahwa pada tahun 280 sebelum Masehi, itu Alkitab Perjanjian Lama sudah diterjemahkan di dalam bahasa Yunani oleh apa? Septuaginta, ya dikenal dengan Septuaginta LXX. Dan ini dipakai di sinagog-sinagog. Jadi konsep logos ini bukan sesuatu yang baru atau yang diambil dari Plato seperti tuduhan Celsus atau tuduhan Sanihu Munir ya atau Insan Mukukinta, bukan teman-teman. Ya kita harus melihatnya dari konsep Yahudi, ya. Kata pembukaan Rasul Yohanes ini sama dengan kitab Taurat 1 ya di Kejadian 1 ayat 1. Ketika diterjemahkan ya dalam bahasa Yunani, en arche poison hoteos ton oranon kai tinjin. Jadi pada mulanya ya. Jadi pada mulanya adalah Allah. Itu kan Kejadian 1 ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini Yohanes mengatakan pada mulanya adalah sang firman itu.
Logos dalam pemikiran Yahudi itu bukan kata-kata yang diucapkan saja, teman-teman. Ya, atau kata-kata yang ditulis atau kitab, tetapi seorang pribadi, ya, atau disebut juga dengan dafar yod he vav he atau firman Allah atau memra yod he vav he dalam bahasa Aramaiknya. Jadi karena itu Rasul Yohanes dalam suratnya di 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang siapa? Firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, jadi bukan firman Allah itu bukan konsep buku kitab yang diturunkan dari langit, apalagi kitab yang didiktikan. Nggak begitu, teman-teman. Ya, itu kan konsepnya orang Islam. Tapi konsep Kristen nggak begitu. Ya, konsep Kristen itu bukan firman nuzul jadi buku, tapi firman nuzul jadi manusia. Di dalam konsep Yahudi, Allah kita itu adalah roh dan tidak terlihat, transcendent. Tapi yang berulang kali menampakkan diri di dalam perjanjian lama, yang menyatakan diri sebagai Yod He Vav He itu sendiri, itu adalah Sang Firman. Ya, sama seperti saya berkomunikasi dengan Anda. Saya berkomunikasi dengan Anda kan lewat firman saya, lewat perkataan saya, betul nggak? Cuman perkataan saya ini kan tidak bisa nusul jadi pribadi. Itu bedanya gitu loh. Karena kita tuh dimensinya lebih rendah dibanding dimensi Tuhan. Sama ya, kita tuh berkomunikasi dengan orang lain juga lewat firman kita. Jadi Allah berkomunikasi dengan kita lewat apa? Lewat Sang Firman itu sendiri. Contohnya gimana teman-teman? Di dalam Yeremia 1 ayat 2-3. Ini Nabi Yeremia mengatakan demikian ya. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya. Datanglah apa? Datanglah firman Tuhan kepadaku. Ini bukan suara teman-teman yang datang. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Firman Tuhan datang kepadaku, ya, katanya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu, Yod He Vav He mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Nah ini kalau firman ini cuma sekedar suara, kan nggak ada rupanya. Ya, ini Nabi Yeremia melihat Sang Firman itu punya tangan. Ya, jadi seorang pribadi. Kemudian Yod He Vav He berfirman, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Di 1 Samuel 3 ayat 21, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Tuhan menampakkan diri di Silo. Yod He Vav He menampakkan diri di Silo. Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan apa? Dengan perantaraan Sang Firman. Kejadian 15 ayat 1. Ya, ini Abraham. Dikatakan demikian. Kemudian datanglah firman Yod He Vav He kepada Abram dalam suatu penglihatan. Loh, firman kok datang dalam visi, bukan didengar tapi dilihat. Ya, jadi Sang Firman itu bukan suara, teman-teman. Tapi pribadi yang menampakkan diri, yang mereveal, mewahyukan dirinya, itulah Sang Firman. Ya, tadi dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa itu, ya, dia yang satu hakikat dengan Bapa, itu dialah yang menyatakannya. Ya, jadi Sang Firman ini menampakkan diri kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu Sang Firman ini teman-teman yang menampakkan diri kepada Abram itu membawa Abram keluar. Loh, membawa ini kan kayak menggandeng toh teman-teman. Ya. Lalu Yod He Vav He membawa Abram keluar. Jadi Sang Firman itu ya siapa? Ya Yod He Vav He itu sendiri. Ya. Lalu berkata apa? Coba lihat ke langit itu, hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Di Keluaran 33 ayat 20 lagi firman-Nya kepada Musa ya ini ya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Loh, jadi kalau tidak ada yang pernah melihat Allah dan tidak seorang pun yang dapat memandang Allah dapat hidup, berarti yang menampakkan diri berkali-kali, yang menyebut dirinya Yod He Vav He itu siapa gitu loh. Ya, nah ini konsep di dalam Yahudi. Jadi kalau kita belajar kitab Yahudi itu nggak bisa dari konsep Muslim teman-teman. Ya, nah makanya nanti ketika kita membuka kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, ya
imamat gitu ya. Nanti akan kita menemukan konsep ini, ya. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tadi kembali ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu dialah yang menyatakannya. Berarti Yesus yang menampakkan diri berkali-kali. 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, makanya Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Abraham itu melihat hariku, kemarin kita belajar, ya. Berarti yang dilihat Abraham itu siapa? Yesus sang firman itu. Bukti ke-18. Ini adalah bukti terakhir, ya. Yesus kudus, teman-teman. Nah, kemarin kita belajar, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun manusia yang kudus, sudah kudus semua, ya. Yesaya 47 ayat 4. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang maha kudus, Allah Israel. Imamat 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut apa? Kudus, anak Allah. Ini adalah kesaksian malaikat. Ya, ini sama nggak dengan yang ada di Quran? Iya, Yesus disebut anak yang kudus. Ya, the Holy Son. Anak yang suci katanya. Yohanes 6 ayat 68 jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini siapa? Kesaksian manusia. Kesaksian Simon Petrus. Markus 1 ayat 23 sampai 24. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Ya, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Wow, ini kesaksian setan ini malah ya teman-teman ya. Setan malah ngomong engkau tuh kudus dari Allah. Setan aja tahu loh Yesus itu kudus. Lukas 4 ayat 33 sampai 34. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan setan. Kerasukan setan lagi nih ya teman-teman ya. Ia berteriak dengan suara keras, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Lalu hadis itu mengatakan demikian teman-teman ya. Abu Hurairah melaporkan utusan Allah mengatakan setan menyentuh setiap putra Adam pada hari ketika ibunya melahirkannya kecuali Maryam dan putranya. Berarti Isa itu tidak disentuh oleh setan, artinya kudus. Ya, malah ditambah ini Maryam. Maryam juga kudus katanya ya, tapi ini tidak sesuai dengan Alkitab ya. Kalau menurut Alkitab Maryam itu manusia biasa ya, jadi bukan dituhankan atau diilahkan ya. Nah, referensinya di Sahih Muslim 2366C, buku 43 hadis 193, buku 30 hadis 5838. Surah Maryam ayat 19 juga mencatat demikian teman-teman. Ya. Iya, Jibril berkata, katanya sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang apa? Anak laki-laki yang suci. Nah, salah satu nama Allah itu adalah Al-Qudus, artinya tanpa dosa, orang yang sangat murni. Dia jauh dan di atas segala ketidaksempurnaan. Jadinya dia tuh sempurna, kudus, suci gitu ya teman-teman. Terpisah dari yang lain. Jadi kalau kudus itu dalam konsep Alkitab itu artinya dipisahkan gitu ya, disendirikan, spesial gitu teman-teman ya. Dia tinggi ya, di atas apa yang tidak pantas baginya. Dia adalah orang yang tahir. Makanya di dalam Quran juga dikatakan Yesus itu dimurnikan, ditahirkan, dikuduskan ya. Bukti ke-19 teman-teman, Yesus itu disembah. Matius 14 ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Ini murid-muridnya ya. Jadi murid-murid Yesus ketika Yesus berjalan di atas air, kemudian Petrus kemarin yang kita lihat ya, berjalan juga di atas air, tersungkur mereka menyembah Yesus. Katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Matius 28 ayat 9, setelah bangkit dari antara orang mati, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ya, jadi ini murid-muridnya tuh ada beberapa ring teman-teman. Ring pertama tuh cuma 12 rasul.
Ring kedua ada 70 murid-muridnya, ya, dan mereka semua datang menyembah kepadanya. Di Wahyu 19 ayat 10 sampai 13. Maka tersungkurlah aku, kata Rasul Yohanes, di depan kaki malaikat untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, kata malaikat itu, ya. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Sembah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat surga terbuka, dan sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ini yang kemarin kita bicara kedatangan Yesus yang kedua. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia akan menghakimi. Ya, jadi nanti Yesus akan turun sebagai hakim dan berperang dengan adil. Dan matanya bagikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Namanya ialah Firman Allah, Onoma Logos Theos. Jadi Yesus itu adalah Tuhan dan Allah sendiri. Ya. Yohanes 20 ayat 28, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, jadi ketika Yesus mati, bangkit, murid-murid itu pada ketakutan ya teman-teman ya. Takut ikut disalibkan gitu ya. Kemudian Yesus tiba-tiba datang. Dia mengatakan apa? Shalom bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan apa? Tangannya, ya, yang berlubang paku itu, dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan apa? Sudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka, ya, meniup, ya, gitu ya teman-teman. Dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu selalu diasosiasikan dengan hembusan nafas. Karena Roh Kudus itu adalah nafas atau hayat ilahi. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 rasul itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya, kata Thomas. Ya. Kemudian 8 hari setelah itu, murid-murid Yesus kembali berkumpul. Sekali ini Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Sementara semua pintu dikunci, Yesus tiba-tiba datang. Jadi tubuh kemuliaan Yesus nih setelah bangkit itu bisa menembus tembok. Ya teman-teman ya. Tidak terbatas ruang dan waktu lagi. Yesus datang dan ia tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, shalom katanya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, oh dia tahu loh, Thomas gak percaya ya. Thomas katanya, sini, kamu nih memang paling bandel katanya ya. Taruh nih jarimu di sini katanya. Lihat tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi katanya. Melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Ya, kita kemarin belajar bahwa orang Yahudi itu bukan orang yang latah. Mereka tidak mau menyebut nama Tuhannya. Bahkan kita tuh kesulitan ya mengucapkan nama Yod-Heh-Vav itu siapa. Karena orang Yahudi itu tidak mau mengucapkan nama Tuhannya dengan sembarangan. Jadi ketika Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya, kata Yesus. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, kata Yohanes. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Jadi Mesias itu ya anak Allah, teman-teman. Kalau Anda memanggil dia Isa Al-Masih, Al-Masih itu ya anak Allah. Ya, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Nah, Allah itu berfirman dengan perantaraan anaknya, teman-teman. Jadi di Ibrani 1 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya. Ya, Yesus sendiri juga mengatakan demikian, ya, bahwa Allah pada waktu
zaman akhir ini mengutus anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh sang anak itu, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi melalui firman itu segala sesuatu diciptakan. Firman itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ya, jadi yang nampak pada kita itu adalah Yesus karena kita tidak bisa melihat Allah. Ya, Yesus itu menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah dia mengadakan penyucian dosa, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, ya, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, dia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah kepada dia, sang anak itu. Ya. Nah, tetapi kepada anak dia berkata, tahtamu, ya Allah. Ini penulis Ibrani mengutip Mazmur 45 tadi ya. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ya, jadi kepada sang anak itu, Bapa berkata, tahtamu, ya Allah. Ya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu, ya Allah, siapa ini? Anak itu ya. Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi siapa yang diurapi itu? Mesias sang anak yang disebut juga dengan Allah. Siapa yang mengurapi? Yang mengurapi Allah. Ya, ini adalah the mystery of the Godhead, ya teman-teman yang kita katakan tadi. Jadi Yesus itu tidak mungkin kedua-duanya ciptaan sekaligus pencipta, ya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ini kesaksian Rasul Paulus ya di Roma 1 ayat 25. Rasul Paulus yang dituduh muslim menuhankan manusia, yang menuhankan Yesus, itu berkata, kita itu harus menyembah Allah saja, bukan makhluk ciptaan. Nah, yang ciptakan itu apa yang diciptakan itu tubuhnya, bait. Ya, ketika kita nanti belajar kemah Musa atau bait Salomo, itu kan bait Salomo dan kemah Musa itu kan sepenuhnya dimensi fisik ya, sepenuhnya fisikal. Tetapi ketika kemuliaan Allah diam di dalam bait, itu menjadi suci, betul ya? Kenapa rumah itu disebut bait suci? Kenapa bisa suci? Karena ada Allah yang diam di dalamnya. Demikian juga dengan tubuh Yesus. Tubuh Yesus itu adalah tubuh manusia yang dikreat oleh Roh Kudus tanpa sperma manusia, ya, tanpa hubungan badan dengan laki-laki, Maryam, ya. Tetapi tubuh Yesus itu menjadi kudus dan suci karena kepenuhan Allah diam di dalam tubuh itu. Jadi Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia atau Yod-Heh-Vav-He dalam rupa manusia. Nah, kadang kalimat Yesus adalah Allah yang menjadi manusia ini membingungkan bagi muslim. Ya, itulah sebabnya beberapa orang memang kita susah mengerti nature daripada Tuhan Yesus ini ya ketika dia menjadi manusia ya. Karena memang ini tidak mudah dipahami teman-teman ya. Ada yang mengatakan dia kehilangan kealahannya gitu ya. Ada yang mengatakan dia mengosongkan dirinya kemudian dia kehilangan kealahannya. Enggak teman-teman. Ya apalagi dia sampai lupa ingatan kalau dia Allah. Oh. Enggak ya teman-teman ya. Kemudian yang lain berkata apa? Dia ketambahan hakikat manusia katanya. Yesus tidak kehilangan atau ketambahan. Yesus adalah 100% Allah. Ya, tetapi dia memakai atau mengambil rupa, ya, memakai bungkus mengambil rupa manusia. Jadi Yesus itu 100% hakikatnya adalah ilahi. Nah, ketika mengambil rupa manusia, sang firman yang ilahi itu dia membatasi dirinya. Jadi yang infinite, yang tidak terbatas ketika dia masuk ke dimensi yang lebih rendah, dimensi fisik, dia membatasi kemahakuasaannya, kemahatawanya dan kemahahadirannya sebagai sang firman, sang anak ini, ya. Tetapi dia tetap maha kudus dan dia sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus ketika dia ada di dalam dimensi fisik ini. Ketika
Allah menampakkan diri dalam rupa semak yang menyala kepada Musa, itu apakah Allah kehilangan keilahiannya? Tidak, ya. Allah bisa menjelma menjadi semak yang menyala tanpa kehilangan keilahiannya, ya. Ataupun dia menjadi semak, dia tidak menjadi semak, ya. Tetapi dia menampakkan diri, dia mengambil rupa semak yang menyala. Nah, tadi kita sudah melihat konsepnya bagaimana di dalam Alkitab ini bahwa iman Kristen menyatakan Yeshua sendiri adalah Yod-Heh-Vav-Heh, dan kita sudah membuktikannya di dalam 3 seri video kita. Karena itu kita dapat memahami perkataan Yesus ini, teman-teman. Di Yohanes 14 ayat 29, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Yesus berkata, bukan dari kemanusiaanku nih loh yang tampak kepadamu. Bukan. Ya, bukan dari tubuh manusia ini. Aku memang kelihatan seperti seorang manusia, tetapi Bapa yang di dalam aku. Ya. Kemudian di Yohanes 7 ayat 16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari apa? Dari kemanusiaanku, dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus berkata, bukan berasal dari manusia nih, ajaran yang aku katakan kepadamu, tetapi Bapa yang berdiam di dalam aku. Maka di ayat lain dikatakan apa? Tidak percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kalau kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Nah, di Yohanes 5 ayat 30, Yesus juga mengatakan demikian, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kata-kata ini sering disalahartikan sama Muslim, teman-teman. Loh, Tuhan kok tidak bisa berbuat apa-apa? Bukan, teman-teman. Maksud Yesus adalah dari kemanusiaannya sendiri, itu Dia tidak bisa melakukan apa yang Dia lakukan. Semua yang Dia lakukan, yang Dia kerjakan, itu karena Bapa Allah itu berdiam di dalam bait suci, di dalam tubuhnya. Itu maksud Yesus, ya. Yohanes 6 ayat 38, Yesus berkata demikian, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14 ayat 10, kata Yesus, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Jadi bukan dari kemanusiaanku. Ajaran yang aku sampaikan itu bukan ajaran manusia, kata Yesus. Ya, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Maka Yesus berkata, aku berfirman, aku berkata kepadamu. Ya. Kemudian Yesus juga mengatakan, perkataan dan firman yang aku katakan itu adalah roh dan hidup, kata Yesus. Ya. Yohanes 7 ayat 28, waktu Yesus mengajar di bait Allah, dia berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Di Yohanes 17 ayat 16, Yesus berkata, aku bukan dari dunia. Yohanes 8 ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, ini kemarin mengenai ular tembaga Musa ya, barulah kamu tahu bahwa siapa? Akulah Dia, Yod-Heh-Vav-Heh, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi bukan dari kemanusiaannya, ya maksud Yesus. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi di dalam bait suci ini kita tidak tahu bagaimana relasi atau interrelasinya di dalam pribadi Yesus ya. Tapi kepenuhan Bapa yang ada di dalam Dia itulah membuat Dia mempunyai hikmat, dia membuat Yesus itu mempunyai karunia-karunia roh, ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak itu maksudnya yang dalam rupa manusia ini tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Yohanes 8 ayat 16 kata Yesus, dan jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ya, Yesus mengatakan aku ini gak sendirian loh. Aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ya, jadi Yesus itu dan Bapa satu di dalam bait kudusnya, di dalam tubuh manusia Yesus tadi. Ya, ini slide terakhir teman-teman, Markus 12 ayat 1 sampai 11. Yesus mengatakan perumpamaan tentang kebun anggur Israel, ya.
Tuhan mengutus hamba-hambanya para nabi, tetapi di akhir zaman Tuhan itu mengutus anaknya yang tunggal sendiri ke dalam dunia. Jadi Anda bisa bacakan Markus 12 ayat 1 sampai 11 ini kepada muslim ya. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi apa? Juru selamat dunia. Yohanes 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah, kata Yesus. Yohanes 3 ayat 17, Yesus berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Yesus adalah Allah, tapi bisa dibedakan dari Allah Bapa. Ya, tapi juga satu gitu teman-teman. Ya, Yesus adalah firman Allah yang disebut sang anak itu. Jadi anak Allah itu adalah Yod-Heh-Vav-He dalam rupa manusia. Disebut sang anak ya atau firman. Tadi kita sudah bicara panjang lebar, firman atau logos di dalam Alkitab, ya itu adalah pribadi. Ya bukan sekedar suara atau perkataan atau sesuatu yang abstrak atau sekedar pikiran, ya, tapi pribadi. Oke, tadi semua adalah fakta-fakta dan bukti-bukti yang saya sampaikan, teman-teman boleh olah sendiri ya di video 8A, B, dan C. Kita akan jumpa lagi di video ke-9. Anda boleh download dan sharingkan video ini bagi semua teman-teman di seluruh Indonesia. Di Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari teman-teman, kita berapologetika, Anda bawa kabar baik Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan. Dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini sesuai dengan janjinya. Amin.